Sudah. 3, 2, 1. Monggo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kami dengan mata kuliah kali ini manajemen dan analisis keuangan dengan judul peranan pasar keuangan bagi perusahaan. Tak lupa juga yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Eni Wahyu Suryanti MPD. Slide selanjutnya. Ya, dari anggota kami ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Rizal Nur Mahmudi, 2 Azra Rambu Humayroh, dan yang ketiga saya Alwi Al-Haddad. Lanjut. Untuk materi yang ke-1 dan kedua saya serahkan kepada Mbak Azra, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian pasar keuangan bagi perusahaan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Untuk yang kedua yaitu fungsi dan manfaat pasar keuangan bagi perusahaan. Untuk fungsinya yang pertama yaitu pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini disebut proses penemuan harga yaitu price discovery process. Yang kedua yaitu pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari pasar keuangan adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjam atau membutuhkan dana. Apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut pasar uang. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yakni materi ketiga dan keempat, untuk Mas Rizal dipersilahkan. Baik. Untuk yang materi selanjutnya yakni materi ketiga tentang jenis-jenis pasar keuangan. Next slide. Baik, untuk materi jenis-jenis pasar keuangan, ada beberapa jenis-jenis pasar keuangan, yakni antara lain yang pertama pasar uang atau money market. Pasar uang adalah pasar yang mana barang dagangnya adalah berupa uang. Dan untuk yang kedua yakni pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Untuk yang ketiga yakni pasar valuta asing atau foreign exchange market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik itu berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Dan yang untuk yang keempat yakni pasar hipotek atau mortgage market, yakni pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Yang kelima yakni pasar kredit konsumen atau consumer credit market, yakni pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas suatu produk baik itu yang berupa barang maupun jasa. Contohnya seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Untuk yang terakhir yakni pasar komoditas atau future market,
Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu, seperti barang-barang pertanian. Untuk materi yang keempat, yakni kelebihan dan kelemahan pasar keuangan bagi perusahaan. Next slide. Kelebihan dan kelemahan pasar keuangan bagi perusahaan juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama yakni berikut kelebihan dari pasar keuangan bagi perusahaan, yakni sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Serta juga memiliki beberapa kelemahan, yakni yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar berkaitan dengan kenaikan angka bunga, berkaitan dengan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Dan yang kedua, risiko reinvestment berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Untuk yang ketiga yakni risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat yakni risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadap kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima yakni risiko valuta atau currency risk. Currency risk biasa terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu risiko politik. Risiko politik juga berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk materi yang kelima akan saya lanjutkan. Macam-macam lembaga keuangan. Ya, next slide selanjutnya. Lembaga keuangan menurut Kashmir ada beberapa lembaga institusi atau perantara pasar keuangan yang ada di Indonesia. Khususnya antara lain yakni yang pertama perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menawarkan baik jasa simpanan, pinjaman kredit atau jasa keuangan lainnya yang dapat dilayani oleh bank umum, komersil maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Yang kedua, bursa efek. Bursa efek merupakan tempat diperjualbelikannya modal jangka panjang seperti saham dan obligasi. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi ini merupakan usaha pertanggungan terhadap suatu resiko yang akan terjadi. Pertanggungan ini terdiri dari perusahaan asuransi ya sebagai penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung. Yang terakhir, yang keempat yakni dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana bagi karyawan suatu perusahaan. Artinya adalah perusahaan memotong dana yakni gaji karyawan suatu perusahaan dengan jumlah tertentu yang kemudian disetorkan ke perusahaan dana pensiun. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.